Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jilar Nur. Kali ini kita akan masuk ke virus pertemuan kedua. Kemarin kita mempelajari tentang konsep virus. Jadi mulai dari apa itu virus, ciri-ciri virus, struktur dan bentuk, serta replikasi. Daur litik dan sebagainya. Jadi itu yang kita pelajari kemarin. Jadi bagi yang belum menonton, silakan menonton, ada di list videonya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang poin ke-4, poin ke-5, poin ke-6, poin ke-7, dan poin ke-8. Seperti itu. Jadi apa yang pertama kita pelajari yaitu klasifikasi virus. Jadi kenapa kita harus mengklasifikasi virus? Jadi kita mengklasifikasi virus karena virus itu jumlahnya banyak. Dan dengan klasifikasi kita bisa menyamakan persepsi dan menyamakan pemahaman terhadap apa yang kita maksud. Jadi seumpama contoh, seseorang dari negara Indonesia mengamati satu virus yang menyebabkan penyakit yang simptomnya itu atau ciri-cirinya itu demam, terjadi pemecahan terhadap sel darah, trombositnya, yaitu penyakit ini disebut DBD, jelas. Tapi orang Indonesia menyamakannya dengan virus lain, sedangkan di luar sana, seumpama di salah satu negara di Eropa atau di Amerika pun menamakannya dengan hal lain. Jadi dengan adanya klasifikasi virus itu jelas dan aturannya pun jelas. Jadi kita bisa tahu bahwa virus itu adalah keduanya sama, atau memang sama tapi merupakan varian yang berbeda, seperti itu. Dengan adanya klasifikasi virus, yang kedua manfaatnya adalah kita bisa mengetahui ciri-ciri atau kekhasan virus tersebut pada kelompok atau spesies tersebut hanya dengan melihat klasifikasinya. Jadi kita tidak perlu mencari data, mencari informasi tambahan. Cukup dengan klasifikasi. Bila kita memahami dan mengetahui dasar-dasar pengklasifikasiannya, maka kita bisa mengetahui sifat-sifat ataupun ciri-ciri atau struktur pada virus tersebut. Bahkan mekanisme kerja ataupun cara dia masuk ke dalam tubuh virus, tubuh sel inang pun ada terdapat dalam klasifikasi. Jadi klasifikasi virus itu dasarnya adalah yang pertama itu jenis asam nukleat. Jadi asam nukleat yaitu materi genetiknya pada virus dikenal ada dua jenis, yaitu RNA serta DNA, yang kemudian akan terbagi lagi menjadi beberapa. Yang kedua itu ukuran atau morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer dan envelope. Jadi ukurannya juga bisa membuatnya pada kelompok tertentu, mau yang besar mau yang kecil. Seperti yang paling kecil itu semuanya pasti ada di picornavirus, dan yang paling besar itu pasti ada di megalovirus, seperti itu. Jadi ada juga perbedaan jumlah jenis simetri, ada juga morfologinya, ada juga jumlah kapsomer. Jadi rata-rata juga itu klasifikasi itu menggunakan jumlah kapsomernya. Jadi para peneliti menghitung jumlah kapsomer satu unit protein virus yang ada di tubuh virus tersebut. Yang terakhir juga menggunakan envelope atau ada tidaknya selaput membran, yang selaput lapisan lipid protein yang ada pada yang membungkus kapsid pada virus tersebut. Yang ketiga itu kandungan enzim. Jadi enzim apa yang terdapat di dalamnya juga mampu digunakan sebagai dasar pengklasifikasian virus. Nah, memang digunakan. Kemudian sifat imunologis. Jadi sifat imunologisnya yang dimaksud itu ketahanan dia atau karena efek yang ditimbulkan terhadap daya tahan tubuh kita atau daya tahan tubuh sel inang, daya tahan sel inang terhadap infeksi virus tersebut. Yang kelima itu jenis sel inang. Jadi apakah sel inang itu manusia, apakah itu hewan, apakah spesies tertentu, apakah tumbuhan, apakah bakteri, apakah protista, apakah fungi. Itu bisa menjadikan dasar dari pengklasifikasian dan memang dimasukkan seperti itu. Yang keenam itu cara penularan secara alami. Jadi apakah dia cara penularannya maksudnya di sini, jadi apakah dia alami atau melalui vektor, seperti itu.
Ada pula simptomatologi, yaitu penyakit yang ditimbulkan. Jadi virus itu biasanya ya penamaan akhirnya itu dari simptomatologinya, seperti HIV, Human Immunodeficiency Virus, SARS-CoV-2, jadi Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi sesuai dengan penyakit yang ditemukannya rata-rata, dan memang hampir semua itu penamaan spesies itu untuk sekarang itu digunakan penyakit yang ditimbulkannya. Nanti di bagian genus, di bagian famili itu yang menjelaskan tentang dari poin 1 sampai ke poin 6. Nah, ini adalah klasifikasi virus yang digunakan pada tahun 191 dan 2017. Ini klasifikasi virus pada 191 sampai 2017. Jadi pada waktu itu hanya sampai di tingkatan ordo. Tapi pada tahun 2019 baru-baru ini ditingkatkan sampai ke tingkat realm, jadi alam. Jadi virus memang kita tidak bisa masukkan dalam sistem 3 domain, dalam sistem satu life. Jadi sistem klasifikasi terbaru yang paling tinggi itu adalah life, yaitu kehidupan. Sedangkan virus tidak bisa dimasukkan ke dalam life tersebut. Jadi dia dibuatkan satu piramida baru, yaitu realm. Jadi dia piramida terbalik. Yang maksudnya apa? Lebih banyak di wilayah spesies. Jadi hingga sekarang masih ada jumlah virus yang kita ketahui spesiesnya ya, itu di bawah 5.000. Di bawah 5.000. Di bawah 6.000 maksud saya, di bawah 6.000. Variannya atau strainnya itu ya banyak, tergantung jenis virusnya apa dan strainnya apa. Dan rata-rata yang kita ketahui strain itu adalah strain yang menyebabkan penyakit yang cukup berbahaya pada manusia, sehingga banyak yang teliti. Dan memang strain itu ditentukan oleh tingkat mutasi yang terjadi karena terjadinya perpindahan atau terjadinya wabah seperti itu. Jadi seperti HIV, influenza itu banyak strainnya. Nah, ini jadi di sini mulai dari realm, subrealm, kingdom, subkingdom, phylum, subphylum, class, subclass, ordo, subordo, famili, subfamili, genus, subgenus, dan spesies. Jadi ada semua. Jadi seperti sistem klasifikasi makhluk hidup biasanya, virus pun punya. Perbedaannya cuma ini, realm. Jadi dia punya realm. Sedangkan untuk di klasifikasi makhluk hidup, dia itu dikatakan life, jadi kehidupan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari klasifikasi makhluk hidup. Realmnya itu Riboviria. Jadi Riboviria itu artinya virus. Jadi kalau kita katakan realmnya itu Riboviria, artinya dia itu virus yang terdiri atas dua, apakah dia RNA atau dia DNA. Seperti itu. Jadi Riboviria artinya itu virus yang memiliki enzim RNA dependent RNA polymerase. Yang kedua itu virus yang memiliki RNA dependent DNA polymerase. Jadi ketika virus memiliki enzim tersebut, maka dia masuk ke dalam Riboviria. Jadi rata-rata itu Riboviria itu dia mengandung RNA. Kingdomnya itu Pararnavirae. Jadi kingdom dia itu Pararnavirae. Apa artinya? Pararnavirae artinya itu sama. Jadi Pararnavirae artinya dia mengandung enzim tersebut. Jadi dia semua realmnya Riboviria memperjelas Pararnavirae itu dia mengandung enzim tersebut. Kemudian filmnya itu Viricota, artinya dia mempunyai enzim reverse. Jadi dia mempunyai enzim reverse. Jadi ketika dia mempunyai enzim reverse transkriptase, filum serta kelas dan ordonya itu ini semua. Jadi ordonya itu Orthovirales, kelasnya itu Reftraviricetus. Jadi ketiga ini menunjukkan bahwa dia mempunyai enzim reverse transkriptase. Jadi lebih lanjutnya lagi, ordo Ortheviralis itu maksudnya adalah RNA yang membentuk yang mengandung virus yang mengandung RNA yang membentuk DNA intermediate. Jadi ketika virus tersebut mengandung RNA dan ketika masuk dalam sel inang, dia membentuk DNA intermediate dikarenakan dia retrovirus, karena ada reverse enzim reverse transkriptasenya yang ditunjukkan oleh film dan kelasnya ini, maka dia disebut dia berada dalam ordo Orthovirales seperti itu.
Nah, familinya itu Retroviridae. Jadi dia lebih menjelaskan lagi bahwa familinya itu Retroviridae, artinya virus yang menggabungkan materi gennya ke DNA. Jadi ketika satu virus dia itu mempunyai enzim reverse transkriptase dan masuk ke tubuh sel inang dengan mengubah RNA-nya menjadi DNA dan kemudian menggabungkannya ke DNA sel inang, maka dia disebut famili Retroviridae. Nah, seperti itu. Kemudian subfamilinya itu Orthoretroviridae, sama juga. Jadi artinya ini Orthoretroviridae biasanya kalau dia ada kata ortonya, artinya itu dia adalah virus yang memiliki envelope atau memiliki selaput membran. Ada lapisan lemak lipid protein yang pada di luar kapsid virus tersebut. Jadi kalau ada kata ortonya biasanya seperti itu. Kemudian genusnya itu adalah lentivirus. Jadi ketika genus dari famili Retroviridae mengandung nama lentivirus, artinya semua anggota dari genus tersebut itu adalah anggota dari virus yang mampu menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya, penyakit berat serta mematikan. Jadi ketika dia Retroviridae ortho mengandung selaput membran dan menyebabkan penyakit yang berbahaya, dia masuk ke lentivirus genusnya. Dan ketika tidak, dia di luar dari genus tersebut, genus lainnya. Jadi, semua anggota Retroviridae yang berbahaya umumnya biasanya masuk ke lentivirus. Seperti itu. Dan spesiesnya yang maksudnya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu dia itu mengandung RNA, mengandung enzim reverse transkriptase, masuk ke dalam tubuh sel inang dengan mengubah RNA menjadi DNA. Kemudian selanjutnya dia mempunyai membran, dia berbahaya. Nah, spesiesnya itu HIV. Jadi dengan memahami klasifikasi atau alasan diklasifikasinya ke dalam alasan pengelompokannya dan nama-nama kelompok ini, kita bisa mengetahui jenis-jenis ataupun struktur virus tersebut tanpa kita searching gambarnya dan tanpa melihat internet, seperti itu. Nah, contoh klasifikasi yang selanjutnya itu sama. Jadi realmnya itu riboviria, artinya dia mempunyai RNA dependent RNA polimerase atau RNA dependent DNA polimerase. Jadi kintomnya itu Orthornavirae. Orthornavirae artinya itu semua RNA dan enzim RNA dependent polimerase. Jadi dia itu virus RNA yang mengandung RNA dependent RNA polimerase. Jadi dia mempunyai materi genetik RNA dan ada dalam tubuhnya itu enzim RNA dependent RNA polimerase. Jadi dia butuh RNA polimerase dari sel inang. Nah, filmnya itu Fusiviricota. Jadi artinya dia itu RNA plus. Jadi kalau dia itu Fusiviricota, dia itu artinya RNA plus. Jadi virus ini adalah dia mengandung RNA plus. Jadi kelasnya itu Fisoviricetes. Jadi Fisoviricetes itu artinya memperjelas lagi bahwa dia itu adalah RNA plus. Nah, ini Fusiviricota juga berarti bahwa dia itu RNA plus atau dsRNA, jadi double stranded. Jadi ada dua, jadi bisa double stranded, bisa RNA plus. Dan memperjelas lagi di Fisoviricetes bahwa dia itu bukan dsRNA tapi RNA plus, seperti itu. Jadi kelas ini juga menunjukkan bahwa dia itu adalah RNA plus yang menyerang eukariot. Sel yang dia serang itu eukariot, bukan prokariot. Kemudian ordonya itu adalah Nidovirales. Jadi Nidovirales itu adalah yang dia serang itu adalah semua eukariot yang invertebrate dan vertebrate. Jadi yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, seperti itu. Jadi dia menyerang makhluk yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Jadi kalau kita menemukan ordo Nidovirales, artinya dia virus itu menyerang invertebrate dan vertebrate. Dan Coronaviridae artinya adalah virus yang menyerang amfibi, burung, dan mamalia. Jadi seperti itu. Jadi famili ini adalah kelompok dari semua virus yang mempunyai RNA plus, menyerang invertebrate dan vertebrae, yang menyerang famili, yang menyerang amfibi, mamalia ataupun unggas, itu masuk dalam kelompok Coronaviridae. Dan bentuknya seperti corona, makanya disebut Coronaviridae. Nah, kemudian jenisnya itu adalah beta coronavirus.
Beta coronavirus artinya hewan yang pembagian yang pada coronavirus yang hanya menyerang manusia dan mamalia saja. Jadi lebih sempit lagi, bukan amfibi lagi, tapi manusia dan mamalia saja. Jadi bukan unggas, bukan amfibi. Jadi hanya manusia dan mamalia saja. Ini kata orto di sini. Kita menemukan orto lagi. Ortor. Ini dia itu memiliki selaput membran, artinya envelop seperti itu. Kemudian subgenusnya itu Sarbecovirus. Dan ini subgenus yang menandakan bahwa dia itu lebih spesifik lagi, bahwa dia itu hanya menyerang manusia. Spesiesnya itu Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus. Seperti itu. Jadi inilah SARS-B adalah dari ini. SARS-B. Jadi dia adalah SARS, Severe Acute Respiratory Beta Coronavirus. Ini singkatan sebenarnya, tapi dia dijadikan subgenus jadi SARS-B-Covirus. Jadi spesiesnya itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus, SARS-CoV. Strainnya itu CoV-2. Yang kita sekarang alami yaitu COVID-19. Jadi penyakitnya itu namanya COVID-19 disebabkan oleh ini. Ini penyebabnya. Sumbernya ini adalah ini, Talk ICTV Online Taxonomy. Jadi kalian bisa kunjungi ya, bagi yang ingin memperdalam atau ingin menjadi ahli virus atau virologis, silahkan. Kemudian kita masuk ke peranan virus. Jadi peranan virus itu, tunggu dulu ya, kita kembali dulu. Klasifikasi virus itu dikenal ada 3. Biasanya ya, pada umumnya kita punya 3. Jadi yang biasa dipelajari itu ada 3 klasifikasi virus. Yang pertama itu klasifikasi Holmes. Holmes itu membagi 3. Jadi dia itu prinsipnya siapa yang sel inangnya atau wujud inangnya itu apa. Jadi seperti dia itu mengikuti nomenklaturnya yang dulu sekali. Jadi sistem 3 kingdom. Jadi semua yang menyerang bakteri dia sebut sebagai bakteriofag. Semua yang menyerang tumbuhan disebut sebagai fitofag. Semua yang menyerang hewan disebut sebagai zoofag. Itu dari klasifikasi Holmes. Dan klasifikasi yang lain itu dari Baltimore. Baltimore ini adalah klasifikasi yang cukup mutakhir karena Richard Baltimore ini yang menemukannya itu dapat Nobel karena ini. Jadi dia membagi virus menjadi 7 grup. Jadi tidak pakai klasifikasi yang biasa ya. Jadi grupnya itu terbagi berdasarkan RNA atau DNA. Jadi pembagiannya itu DNA, DS, double stranded yang artinya rantai ganda, DNA, SS. Kemudian ada lagi RNA, SS. Ada lagi RNA minus. Ada lagi RNA plus. Ada lagi dsRNA. Jadi ada RNA DS double stranded. Jadi dia punya RNA DS ya pada virus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi yang terakhir itu dia punya retro. Jadi RNA retro. RNA retro ini dia ada tadi ya. Ini RNA RSS ini. Jadi dia plus. Ini seperti misalnya ya, RNA retro, DNA DS, DNA SS, RNA plus, RNA minus, RNA SS, dan terakhir itu ada DNA retro. Bedanya apa? Dia ini nanti dia berubah jadi, ketika di dalam sel dia berubah jadi RNA, ada enzim yang mengubah DNA-nya menjadi RNA.
Sedangkan ini ketika di dalam sel dia berubah jadi DNA yang dinamakan DNA intermediate dan RNA intermediate seperti itu. Jadi terbagi seperti ini. Yang ketiga itu sistem yang digunakan di klasifikasi sekarang. Jadi digabungkan antara Baltimore, Holmes dan sebagainya itu digunakan. Jadi itu sistem yang dipakai di ICTV. Jadi semua digunakan. Jadi yang apa yang tadi saya sebutkan di sini dia pakai semua ini. Dia pakai ini semua. Nah, kita masuk ke peranan virus. Jadi peranan virus itu apa peranan virus itu?